pertama kali Ana main keyboard itu umur 3 tahun. Malah kaki Ana belum sampai ke bawah gitu ya. Jadi kalau mau belajar Ana nungguin dulu abah. Nggak ada yang Ana ini sih maksudnya benci, Ana nggak demen sama misalnya dangdut atau apa, apalagi seneng banget Ana dangdut, bahkan yang sekarang aliran yang koplo sampai ska segala macem. Kalau dasarnya jiwa musik enak kok. Kamu kenapa? Pengen ikut ngobrol. Oh iya, saya lupa. Kamu agak mundur sedikit biar kamu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kembali lagi di Jazz and Podcast. Oke. Di sini kita bersama rekan saya tentunya, saya sendiri Hasan Haniman dan rekan saya Alwino. Oke. Dan juga kita pada malam ini apa nih yang kita bahas? Banyak sekali. Bukan banyak lagi, Wi. Banyak sekali tuh. Ada 6 pertanyaan nanti yang kita akan pertanyakan. Tapi kita lihat dulu siapa narasumber kita ini pada malam hari ini. Oke. Iya. Langsung saja ini narasumber kita, Mr. Salim Abdullah. Ya pemain keyboard ya. Keyboard kali? Badminton nggak? Ya keyboard, badminton dia semua. Kemarin suling. Kok kamu omongannya jorok sih? Lanjutin, gitu loh. Dilanjutin, jangan diberhentikan. Kamu kotor sekali. Ini Salim, ya Salim Abdullah, dia pemain keyboard. Lama ya nggak ketemu ya? Wah, lama sekali. Ini terkenal ini. Lama sekali kita nggak ketemu dia nih. Lama ya, dari kapan tuh, Lem? Awal COVID. Awal COVID. Bayangkan itu COVID awal. Ini sudah mau akhir COVID-nya. Iya, berarti. Ya. Wow. Coba lihat kamu nih. Kalau begitu sekali lagi. Iya. Saya baru tahu nih. Gitu ya. Wah, ini Pak, tapi ini keberuntungan kita ini. Ya, kita Kedatangan Salim Abdullah. Pas sini ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini di dunia musik dia seniorku nih. Apa? Seniorku. Banyak di atas sana juga banyak yang senior. Iya. Tapi dia termasuk kawakan ya. Pemusik kawakan juga. Udah. Pemain musik kawakan. Dia juga udah cukup Masa terkenal. lama juga kok. Saya lama, Lim. Oh, dia lama banget. Sebelum ada pemusik dia sudah pemusik duluan. Jadi dia lahir reinkarnasi lagi. Sebelum Masehi. Belum ada. Jadi dia sudah ada dulu. Iya. Iya kan? Wah. Alhamdulillah. Terus gimana kabar? Lem ente sehat? Sehat Keluarga sehat? Alhamdulillah. Wah, ini sibuk apa nih? Kan kalau sekarang ya namanya lagi pandemi begini kan kita nggak ya jujur ya terkena imbas semua kan pasti kan nggak bisa acara di luar. Jadi sekarang tetap bisa berkarya Pak, tapi dari recording. Oh. Jadi pas lagi Tapi begini, Online gitu atau hanya online, rekaman? online. Jadi mau bikin recording atau apa online, lagunya apa semua yang serba online karena Online ya sekarang ya. mau tatap muka kita bingung juga lagi. Jadi Peraturan. main kampusnya itu online sekarang. Online. Jadi Online ya? yang joget sendiri online sendiri. Jadi yang main pemusik sendiri. Terus yang sendiri. Jadi Zoom online semua. Iya. Sistemnya seperti itu. catering sendiri. Jadi makan di rumah sendiri. Sekarang paling bikinnya sholawat gitu. Oh, Masya Allah. Ini job gimana ini? Kalau PPKM ini? Job ya udah pasti cancel lah. Pasti cancel kan dari peraturan pemerintah gini nggak boleh kan. Ya pasti semua nggak bisa. Jadi di cancel. Otomatis berhenti. Semua berhenti nih. Anda rasa semua sama. Semua berhenti sama. Semua berhenti. Semua. Iya pasti. Kamu dengerin musik ya? Kamu gimana sih? Kamu nggak suka dengan podcast ini? Nggak suka. Atau dengan suaranya dia? Oh itunya ya? Iya. Oh iya. Lagian headset kamu kok mancung gini? Bukannya turun ya? Bukan gitu. Kenapa? Saya paham. Kamu tidak mau dengerin suara saya? Kamu. Kok disumpelin itu? Makanya saya sumpel. Saya kuat. asik kan? Hostnya berantem. Ini
baru. Ini soalnya Lem, lihat. Nah. Tidak menghargai. Harusnya menghargai enggak dengerin musik. Oh. Jadi dia Maksudnya- fokus sama mungkin maksudnya podcast. supaya enjoy mungkin. Ah, kalau enjoy enggak, ini kan kita enjoy Kencang, aja. emang kencang. Wah, kencang banget. Jadi saya dengarkan Salim ini anak Oke. dengar suara dia. Udah mati. Repot. Ya Allah. Tapi ente ini pada gimana? Apa ya? Alhamdulillah. Apa Sehat. pas ya maksudnya kegiatannya? Oh, kegiatan. Kegiatan Ya, Ya, berhenti sama. semua, berhenti. sama ya Sama, berarti. sama. Tapi di sini aku bisa belajar untuk bersyukur. Walaupun ya sedikit, tapi rezeki kan tetap ada. Pasti Iya kan? insya Allah ada jalannya lah. Iya, alhamdulillah. Nah, ini mana yang narasumber, mana yang host ini? Iya kok ditanya. Kok kamu yang curhat? Gimana sih? Maaf. Kamu terbawa suasana. Dia belum main tapi kamu sudah terbawa suasana. Kalau dia main, waduh, ini gimana kita ini? Nanti insya Allah kesempatan yang lain kan, insya Allah nextnya bawa ya. Itu kita setuju tuh. Ya. Kita harus Oke. dia Mudah-mudahan. penonton ini harus tahu semua gimana cara mainnya dia. Apa yang dihasilkan sewaktu dia main, dan dia pakai ditiup ada sedotan ya di Bukan mulutnya. sedotan. Itu sama itu. Saya soalnya nggak tahu musik. Saya tuh Kira mau saya betes. nggak tahu musik, makanya saya tuh tertarik sekali dia pakai sedotan, terus pakai headset. Itu terus apa dia- namanya? Breed controller. Ya kan? Oh, Breed. berit. Nah, Jangan keliru Iya, ngomong. iya, berit. Kamu sama Iya, iya, iya. Itu Pokoknya nanti itulah sedotan. ini Breed. dibakar. Kamu keliru ngomong. Benar. Selesai dah. Ya. Breed control. Jadi Iya. ngatur apa ya? Ngatur, Untuk apa itu, Lim? ngatur volume supaya bisa mengalun. Tuh, Itu suaranya. jadi bisa melambai. Iya kan? Jadi pakai tiupan. Jadi suaranya nggak kalau main keyboard ya biasanya dipencet tar gitu doang. Kalau pakai itu bisa suaranya bisa gitu, bisa ngalun. Supaya jadi apa ya? Ya buat memperindah aja. Banyak juga yang memakai seperti itu, Lim. Sekarang banyak udah. Yang pakai kayak gitu banyak. Udah banyak di Indonesia. Apa ya? Perkembangan gitu-gitu sekarang alhamdulillah dengan apa ya? Zaman sekarang sosmed ya. Ya. Zaman sekarang sosmed jadi ada komunitasnya, pemain keyboard setiap tahun ketemu. Kalau ketemu itu bisa 1.000 ribuan yang datang. Ya saya pernah tahu dia di YouTube-nya dia Salim Abdullah ini. Dia diundang di mana-mana itu apa? Keyboard semua Ya, kumpul. Reuni. komunitas ya. Iya, komunitas. Bahasanya kopdar lah. Kopdar ya, Kopdar, iya, iya. kopdar. Ketemu semua. Kamu paham nggak kopdar? Kopdar tau lah. Kok kopdar toh? Kopdar. Itu Satpol PP. Kamu gimana kopdar? Lain lagi tuh ya. Iya, iya. Kopdar ketemu semua tatap muka, cuma udah berapa ya 2020 sama 2021 nggak bisa dilaksanakan karena pandemi gini. Di setiap tahun deh. Kopdar itu setiap tahun sama tahun. seluruh keyboard. Iya. Tapi Indonesia. Usai pandemi ini bisa diadain lagi dong. Insya Allah ya anak-anak ya udah pasti pemain keyboard ya pada kangen semua. Jadi kumpul semua kan keyboard yang dari mulai kelas kakap sampai yang biasa-biasa jadi satu di situ. Ya, dan, Jadi- nah semua nggak di situ tuh nggak ada yang bilang apa ya senior. Saya Sama senior. semua. Sama semua. Bagus Semua itu. Kamu main gitu, jamming San. bareng. Jamming bareng. Jadi ketemu nggak ketemu apa nggak Ya, nggak silaturahmi kenal. ya? Iya, nggak kenal main bareng apa. Misalnya ente main ya, ente main, ente nggak tahu ente main apa, orang kita nggak latihan kok. Main aja main bareng. Jadi kenal semua. Jadi enaknya kalau ada masalah apa-apa, misalnya kekurangan apa, sharing. iya. Jadi banyak temen, banyak kenalan. Sharing masalah teknologi terbaru, ataupun misalnya Anda lagi ada acara di luar kota, misalnya nggak ada keperluan apa, enak kan banyak Nggak ada saingan ya. nggak ada saingan di situ. Satu sama lain sama semua. Sama. Wah itu bagus itu. Bagus banget. Ada komunitasnya. Aku juga mengadain. Apa itu komunitas? Nggak tahu. Bagus gimana mas? Masih Gimana saya sih? pikirin. Kamu nyari komunitas yang mana? Nggak tahu lah. Kamu gimana sih? Kok kamu nanya
sih? Jangan nangis. Mari, Salim kita Iya, minum iya, dulu. iya, iya. Salim dulu. Ya Allah. Saya Dinikmati tegang dulu. bersama rekan saya. Kamu, Tapi Lim, mana sih? ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari fans ini Lim. Tentunya fansnya Salim dong. Apa itu? Wah, banyak loh, Pak. Aku Apa itu? baca lah ya. Kelihatan. Eh, Kelihatan nggak? Apakah Kak Salim? Gimana dong? Karirnya Kak Salim ini pertama, ceritain dong awal mulanya Kak Salim. Pertama main keyboard Bisa gitu. nyemplung di dunia musik dan Oh, nyemplung. pegang Ya. Nyemplung. keyboard. Kok nyemplung sih San? Ya pokoknya itu. Apa sih namanya? Nyemplung. Ana pertama main Terjun. keyboard. Terjun. Ya, betul terjun. Bahasa aslinya nyemplung. Pertama kali Ana main keyboard itu umur 3 tahun. Bayang no San, kau nyanyi umur berapa? 3. Asik. Betul, Tri. Pertama kali Ana main keyboard itu umur 3 tahun. Malah kaki Ana belum sampai ke bawah gitu ya. Jadi kalau mau belajar, Ana nungguin dulu Abah. Kalau mau belajar keyboard nih, karena dulu zaman apa ya? Keyboard yang dibuka itu. Dibuka. Selerekan gitu. Organ ya? Organ. Organ. Nah, orang bilang organ. Jadi mesti dibuka dan Ana harus naik dulu. Jadi nungguin Abah. Nungguin Abah datang, ditaruh di situ, dibukain, baru bisa main. Nah, umur 6 tahun udah mulai acara. Udah mulai manggung lah. Gitu. Sampai umur 8 zaman dulu itu lagunya lagu oldies. Karena Abah tuh lagu-lagu Lagu barat, ya lagu-lagu barat lama gitu Lama. kan. Lagu-lagu My Way tahun 60-an 70-an lah. Wah itu bagus, sekarang lagi ngetren tuh San. Ngetren itu. Kamu kenapa kok kamu pikiran San? Enggak, itu orang Abah atau keluarga ada yang pemain musik juga. Abah iya, Abah main musik. Oh. Abah di Aden nih, di Arab, dan sempat keliling, maksudnya keliling apa Afrika waktu itu. Tapi main lagunya barat, lagu barat gitu lah. Lagu-lagu oldies. Zaman itu kan trennya orang bilang apa ya? Top 40 gitu lah. Ya, masih hit. Mulai umur 8 tahun baru belajar Arabik. 8 tahun. Umur 8 tahun baru belajar Arabik, dikenalin musik Arabik dengan apa ya, belajar magamat namanya, magam. Jadi buat yang belum tahu, kalau magam itu jalurnya lah, Ya. jalurnya Hijaz apa tuh, ya kan, nama-nama nadanya. Belajar dari, ada namanya Ami Lolo atau dibilang Abdullah Syatiri, main keyboard juga, senior Ana, dikenalin sama itu, diajarin satu, alhamdulillah sampai bisa. Terus ya berjalan aja udah, terus baru belajar India karena tertarik belajar musik India. Jadi apa ya, bisa menggabungkan kali ya. Jadi ada warna-warna gitu. Jadi bukan cuma satu lagu Arab, semua musik Iya. diikuti. Iya. Orang Sama yang gini, Zainal. kalau sebenarnya kalau orang jiwa musik ya, semua musik semua enak. Semua mau. Heeh. Makanya Iya, banyak orang nyangka Salim bisanya musik Arab gitu. Ya. Gitu loh. Bisa Arabic musik atau musik Arab lah. Heeh. Tapi untuk lagu-lagu istilahnya kayak dangdut, pop atau lagu-lagu barat. Nah, cerita anehnya kan karena mereka ya teman-teman gitu ya di komunitas, begitu melihat main musik Arab, apakah menerima dangdut gitu. Iya pasti. Malah Ana bilang, kan Ana masih kecil ini, Ana dikasih duit jajan sama Muksin Alatas, janji dangdut. Ana suka ditaruh sama Abah, sampai dititipin, makan ya, sama Umi kan, dititipin di rumahnya. Elvi Sukaisi Dangdut semua ini. dangdut semua.
Anak masih kecil, anak nggak paham kalau ini orang-orang besar dangdut, anak nggak tahu. Tapi sudah kenal dari kecil dulu. Iya memang dari dulu, karena anak deket sama suaminya, Elvi kan, almarhum Abah Z, dekat memang. Itu jadi nggak ada yang anak ini sih, maksudnya benci, anak nggak demen sama misalnya dangdut atau apa, apalagi seneng banget anak dangdut, bahkan yang sekarang aliran yang koplo sampai ska sampai segala macam. Kalau dasarnya jiwa musik enak kok, nikmatin reggae. Jadi kalau pemusik itu dia nggak milih-milih sebenarnya. Iya. Dia akan menikmati atau mengikuti dari nada-nada yang ada. Iya. San, Tinggal bangun. Maaf, rekan saya tertidur. Keenakan. Dia dengarkan suaranya Salim aja dia tertidur. Bangun dulu. Nangis ya Allah. Kamu gimana sih? Lama nggak ketemu kok mobilin. Itu bisa dilempar kok. Oke, Kak Salim, ini ada pertanyaan lagi Kak Salim. Apa itu? Kamu dapat pertanyaan dari mana? Saya udah punya pertanyaan loh. Apa? Enggak, ini beda lagi nih dari flashback. Oh, Apa itu? Kak Salim, pengalaman unik apa? detik kamu mau lihat ya. Pengalaman unik apa Hmm. waktu bermain musik? Yang lucu-lucu lah. Waktu manggung ya? Ya, waktu manggung. Pengalaman lucu banyak. Yang jatuh dari panggung, yang ketiban speaker. Bayang loh, kau Iya. yang mana kan kamu sih? Kamu pernah yang mana? Malu enggak kira-kira? Nanti. Malu enggak Iya. kira-kira? Kak Salim Kan dulu. kalau gambus kan biasanya ada yang main ini. Orang bilang main dumbuk gitu. Tumpuk. Ketiban speaker. Karena dianya joget-joget. Oh, Dianya kalau main tuh gerak. gerak. Jadi panggungnya goyang. Itunya pakai stand kan speakernya. Jatuh nimpain dia. Banyak macam-macam. Jadi anak pas ngeliat main gendangnya hilang, cuma gendangnya doang. Jadi banyak kayak gitu. Sampai yang abahnya penganten Anda lagi ngiringin, tiba-tiba jatuh, meninggal. Indah. Itu pengalamannya Macam-macam. Macam-macam itu. Yang orang kesetrum. Allah. Kita lagi main, orang kesetrum, buat apa ini? Katanya ada aliran pendek gitu ya, koslet. Nah, ini banyak pengalaman-pengalaman begitu. Tapi intinya ambil baiknya jadi banyak sohib, banyak teman di mana-mana dengan main musik ini. Dapat Jadi, saudara ya? Iya. Soalnya kan Indonesia nih ya, bahasanya ada berapa? Banyak sekali. Banyak Bahasa. Bahkan Ana sampai main ke daerah timur apa, mungkin Ana bahasanya nggak bisa, tapi kan jadi berteman gara-gara musik. Karena musik itu memang bahasa universal. Untuk disampaikan secara positif betul. Nah, gimana kita menyikapinya ya positif gitu. Tapi kadang ya banyak juga yang istilahnya sebenarnya musik itu betul-betul positif, tapi dibuat yang jadi tidak positif itu kan jadi orang memikirkannya musiknya yang keliru, ya kan? Tapi sebenarnya bukan musik yang keliru, yang Memang kan musik itu bahasa universal. Contohnya gini aja, nggak usah jauh-jauh. Ente nonton film India, ente bisa sedih, nggak usah nonton ya, dengerin lagu India. Dengerin lagu India, lagunya sedih. Emang ente tahu artinya? Enggak. tahu. Cuma kita bisa Musiknya. ngerasakan. Aku Musiknya. banget itu. Ya, masa sih? Nggak tahu artinya. Iya kan emang begitu. Mati. Oh ya. Jadi rasanya bisa sampai, pesan lagunya bisa sampai. Dari musik itu sendiri. Uh, Ya sampai-sampai kan agama ini juga kan, khususnya agama Islam ini yang banyak, tidak sedikit untuk disampaikan itu dengan musik juga. Iya. Makanya Ya, Wali Songo Wali juga Songo menggunakan musik ya. termasuk sekarang ini banyak sekali hadrah, sholawatan, ya kan? Itu salah satu Qosidah iya, gitu loh. jadi Ana sangat seneng gitu ya, di samping dengan tren-tren yang sekarang kurang bagus, banyak juga kan.
tren-tren musik yang minggir Iya. gimana lah pokoknya gitu. Tapi ada yang muda-muda ini juga banyak sekarang trennya lagi hadroh, Ya. musik apa ya, Islami. Islami. Jadi banyak disenengin lagi sama anak-anak yang orang bilang sekarang apa ya, generasi milenial gitu ya. Ya alhamdulillah senang juga gitu. Pendapatnya teh untuk musik Islami di masa sekarang ini yang lagi booming. Musik religi sekarang ini kan enggak mesti kayak hadroh gitu kan, udah ada yang ngebawa pop. Ya, macam-macam ya. Itu nggak apa-apa, bagus banget malah. Jadi nyambung sama anak-anak sekarang. Nyambung sama anak-anak sekarang. Jadi ya kalau anak kan lahirnya di era 80-an ya. Bagi yang lahir di baru-baru sekarang ini, mereka mungkin nggak nyambung kalau dengerin yang terlalu tradisional. Yang ngikuti zaman atau tren ya. Ngikutin zaman nggak apa-apa. Apapun itu nggak apa-apa, asal jangan. Sebenarnya pribadi kok, ya, Lem, itu dari pribadi. Bener. Dari pribadi itu seperti apa ya? Tinggal musiknya yang disampaikan sama aja kan seperti itu. Iya. Yang penting si pesan ini bisa sampai. Iya. Kita kan kalau bikin aransemen musik, lagu apapun itu, lirik dilihat, terus notasi itu penting. Jadi untuk mendukung si lirik tadi, habis itu dibalut dengan musik supaya nuansanya, hawanya sampai. Nggak semua juga kok yang mereka yang bahasa Arab juga banyak yang nggak paham. Tapi didukung dengan apa ya, musik itu didukung dengan notasi itu, banyak orang yang jadi, oh hati saya jadi adem dengarnya, kok jadi gimana itu, makanya didukung dengan itu. Sama ngomong-ngomong, Hah? Lem, kan orang-orang banyak pengen tahu Salim ini lahir di mana, besar di mana, asli mana? Jakarta. Asli Jakarta ya. Jakarta, lahir di Ahli Jakarta. Jakarta. Di sekeliling banyak orang Indonesia asli. Jadi Anda bisa dibilang apa ya, casing doang Arab, tapi makanannya sangat Indonesia. Pokoknya semuanya Sama lah seperti yang ada di Indonesia iya. ini. Dan juga kan banyak, Lem, tidak sedikit pemusik-pemusik yang datang dari luar negeri, khusus yang dari Arab, ya kan, yang kita kenal, yang sampai di Indonesia dia jadi orang Indonesia, tapi jadi main musik di Indonesia, bahkan dia lahir dari sana. Iya, banyak kan? Banyak teman yang termasuk Allahyarham Fahad. Iya, almarhum. Fahad Itu lahir di Jeddah atau Madinah, lupa ya, pokoknya di Saudi, besar di Indonesia. Anak ketemu tahun 97 kalau nggak salah. Dia cuma panggilannya Fahad Cuek karena dia cuma doyan nasi sama ikan ya. Pahatsa? Cuek, ikan apa? Orang sini bilang apa itu? Ikan kalau di Jakarta. Cucut P. Iya, Itu saya suka juga, Lem. Jadi dia tuh seneng banget. Ternyata suka juga. Bentar. Dia semua suka. Temen saya kok sepi. Nggak tahu kenapa dia pikiran apa ya. Saya tidak berani melayangkan. Bukan, Anda jadi awas aja ya. Bukan, saya mendengarkan. Tapi saya juga berpikir di sini. Saya berpikir di sini. Berpikir lagunya Bukan, saya berpikir tentang luar negeri ini ya. Kamu cerita sama Salim ini. ya. Pengalaman di luar negeri ada nggak, Lim? Wah. Di sana? Dia pasti mungkin tidak ada. Ada, alhamdulillah ada. Pasti nggak ada. Ya mungkin saya anak kan salah sih di. Ya, makanya Ada. banyak salahmu. Alhamdulillah ada di Di mana aja? Singapura, Malaysia, di Australia, di Jerman, di Jerman. Dubai, di Saudi, Qatar.
pernah. Musik untuk musik semua datang ke sana atau Ya, liburan atau musik? Musik bener. musik. Kamu kemana kan? Dan apa ya? Kemana? cerita sana biasa. Dan terus terang, musik di luar negeri dihargai. Oh ya. Di mana? Di- Perbedaannya di mana kok? Bisa Ya. bilang seperti itu. Bisa bilang Iya, maksudnya orang manggung gitu ya, bisa disamperin sampai terima kasih, saya sangat terhibur, saya mau memberikan sesuatu sama kamu karena tadi saya waktu keluar rumah suasana hati saya sedang nggak enak Waktu ente di mana itu? di Australia. Di Australia. Dia ngomong gitu, jadi tolong jangan tolak ini, saya mau kasih sesuatu atau misalnya mau diajak makan lah, traktir. Dia ngomong, saya tahu kamu muslim dan saya tahu tempat makanan halal di sini, jadi ayo, dia bilang ikut saya. Ya udah, tolong jangan ditolak karena ini bentuk rasa terima kasih saya. Karena sudah menghibur dia waktu dia sumpah ya. Gitu. Sampai begitu. Jangan sedih, kamu kok dari sedih Mas kamu. Adil ini. Nangis. Tapi kamu nggak tahu. Kenapa? Asal ini juga punya channel YouTube, bikin juga ya. Asal ini. Iya benar. Oh punya YouTube. Apa namanya? YouTube. AWB. AWB. Apa YouTube? YouTube. AWB ya? Iya AWB. Oh, aku juga sering dengerin tuh lagu-lagunya. Yang mana itu? Ada satu lagu, waktu itu penyanyinya kalau nggak salah Nasar ya, Iya benar rasa. Lagu yang mana itu? yang Ridho Wallah Waradaina. Sedikit ya. Coba lagi, coba. Saya tak keluar dulu. saya tunggu di luar. maksudnya- Nanti udah selesai nanti dipanggil lagi nggak apa-apa. Maksudnya ini kan insya Allah Nasarnya Datang. ikut nonton. Kapan? Ikut nonton. Oh, tak kan datang. Insya Allah next time bisa gabung ikut di sini. Ya Siapa harus. tahu Kalau bisa, kan? bisa diundang ke sini karena Coba, ini JSN Podcast. Mm. Semua bisa masuk di sini kok. Makanya coba sedikit. Apa? Saya ngikutin lagu itu. Iya. Boleh? Masalah Silahkan. Ini kan permintaan dari. Oke. Saya minum dulu. Rasanya Dah. Gimana? Coba. Jangan terlalu dekat. Oh, iya. Ridho Wallah Waradainak. Salah nggak apa ya? Nggak apa-apa nggak apa-apa. Nggak ada undang-undang. Asik. Betul? Iya, iya. Kafilana zawid lau dari mazana. Istimewa. Luar Kamu biasa. suara istimewa juga. Kamu diundang kemana aja kamu? Kira-kira mana? Dari kampung kamu. Kira mana kamu datangin? Dari kampung kamu. Tapi sekarang ini ya. Oh dia namanya dia pandemi. dia Tetap penyanyi. jalan tapi. Jalan. Dia tidak ada Apa ya? pandemi. Pandemi? Nggak ada pandemi dia jalan terus. Tetap. Masa, Jalan. Walaupun yang nonton satu tetap. Dia jalan semua dia. Nggak pakai pandemi. Belakangnya berat. Alhamdulillah. Ya Allah. Terus Rem, Hmm. untuk tren musik di TikTok sekarang ini, Rem. Oke. TikTok. Iya. Wah, berat ini. Kan Nggak, kan banyak karena- sekali tuh. Sekarang ada TikTok, ada Emang Ya. benar sih, memang benar lagi. Sekarang terkenal kan Lagi TikTok. booming nih. Ya booming kan. Segala macam musik dan wah segala macam. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Jadi efek positifnya mereka yang nggak tahu musik jadi tahu musik. Anak-anak kecil sekarang udah bisa ngikutin Ya. semua, bisa joget Ya. kan. Cuma banyak yang nggak tahu, banyak lagu-lagu yang sebenarnya liriknya kurang bagus bukan kurang bagus lagi memang untuk didengar atau buat pendidikan ya. Iya, cuman balik lagi kan mungkin musiknya enak atau musiknya enak dan mereka nggak tahu arti kata-katanya, jadi asik aja dan digunakan terus. Dan jadi gini, oke, misalnya lagu kan itu ada pesannya, ada pesan. Lagu itu setiap lagu ada pesannya. Nah, bagi yang nggak tahu
bisa nyampe, takutnya pesan negatifnya yang nyampe kita nggak tahu. Yang sampai ke anak-anak itu ya. Iya, sampai ke anak-anak itu. Jadi Kalau nggak salah kan dulu pernah Hmm. jadi apa ya, problem Hmm. di musik tanah air kita itu, yang lagu-lagu yang masuk tapi kata-katanya sebenarnya nggak bagus kan, Nah, sampai booming. iya, jadi gini, percaya atau nggak percaya, musik memang bisa membawa pesan. Mungkin pernah dengar ada orang yang bilang, saya dengar lagu ini, saya kayak orang teringat dosa-dosa. Mungkin teman-teman, saya jadi ingat dosa-dosa karena ini karena mungkin kata-katanya. Padahal saya nggak ngerti kata-katanya loh artinya. Tapi pesannya nyampe ke saya. Kalau dibalik musik begitu, Ya, bisa nyampe juga. nggak menutup kemungkinan dong. Betul. Itu yang ditakutkan. Untuk Iya, nggak tahu arti kata-katanya. ya, apalagi kan sekarang ini kan bebas sekali. Jadi untuk zaman sekarang nih Iya. semua anak kecil bisa pakai HP, Semua, dia bisa maksudnya. buka YouTube sendiri, dia bisa nyampaikan apa yang dia mau di YouTube ataupun Iya. di tempat musik. Nggak tahu kalau di YouTube kan ada apa ya? Ada bisa pengamannya juga. Iya, pengaman Iya. bisa. Kalau di TikTok nggak tahu, mudah-mudahan kedepannya ada ya. Kadang walaupun nggak di, mereka yang takut sekarang nih yang punya anak kecil pasti paham. Walaupun nggak diketik apa, kadang suka lewat sendiri gambarnya, Iya, gambar. suka keluar Iya, sendiri. keluar sendiri. Dan mereka Dari sekarang orang-orang tua pada zaman ini mereka ketakutan. Ketakutan dengan itu, takutnya gambarnya keluar gambar yang nggak bagus lah. Ya, kembali lagi berarti kan musik ini sebenarnya awal mulanya dibuat dari hal yang betul-betul bagus. Iya. Cuma dari perkembangan zaman. Iya, digunakan untuk apa? Musik itu digunakan untuk terapi, digunakan macam-macam. Ya, ada yang Bahkan iya untuk anak bayi ya. bayi dengerin. dengerin musik ya, supaya ini Cerdas. cerdas, dengerin ini, didengerin. Nah, maksudnya audio ini, kita bicara dari audionya ya, bukan musiknya aja, audio. Sampai maksudnya orang qiraat apa, Quran, Iya. Al-Quran, audionya itu didengarkan. Iya, benar. Ya, bahkan frekuensi tertentu bisa memacu. Ya, dengan Al-Quran, dengan sholawat ditempelkan di perut itu ya. Biar anak nih cerdas segala macam. Iya. Nah, balik lagi memang tergantung digunakan untuk apa. Dan maksudnya gini, kita berdoa aja mudah-mudahan nggak banyak lah. Dibilang nggak ada, Makanya- pasti ada kan gitu. Makanya kita sampaikan dengan musik-musik yang Islami, kita Iya. masukin terus kan, Lem ya. Dengan tugasnya kita ini yang Makanya- masukkan musik-musik yang Mudah-mudahan- positif gitu loh. Mudah-mudahan anak-anak sekarang makin banyak yang suka dengan yang positif, hadroh, sholawat. Iya, betul. Ya, betul sekali. Itu untuk menekan tadi yang nggak bagus itu, Iya. biar istilahnya dia tidak Karena yakin menghafal kok di atau- Indonesia kuat untuk positifnya musik gitu ya. Insya Allah kuat. Kita bisa kok. Kembali ke awal lagi, Lem. Untuk problematika musisi saat ini, Mas, di masa pandemi, termasuk antum ini. Sudah pasti merata kena semua, bukan cuma musik ya, maksudnya musik dan teman-teman yang sekelilingnya gitu ya. Mungkin sekarang usaha orang yang apa ya, biasa musik di hajatan, mereka kan satu paket dengan videonya, dengan rias pengantinnya, dengan panggung apa segala macam, mereka semua kena imbas, Batal semua ya. batal semua. Udah pasti akhirnya jadi gimana, ini kan maksudnya kebijakan pemerintah, Ya kita harus ikut, harus patuhin. ikut. Karena banyak istilahnya hal-hal yang nggak bagus ya. Iya, kalau iya, kita maksudnya- langgar atau seperti apa. Iya, nggak semua. Tapi ya gimana lagi? Ini kan bisa diibaratkan kayak
kita diatur sama orang tua. Pemerintah kan orang tua kita, gitu kan? Iya. Ini aturan dari dia, ya Bismillah ikutin, udah. Nah, tapi kadang kita lapar. Nah, Ya, betul. makanya ada jalur lain, jadi mereka mencari uang dengan jalur yang lain, dan mungkin online. Iya ya, online dan lain sebagainya. Dan zaman sekarang, ya habis mau gimana lagi? Ya, Enggak. semua ini. Semua sama. Jadi bukan satu pihak, dua belah pihak, tapi ini Ya. semua rata. Mudah-mudahan juga ya pemerintah ya kita juga yakin kan mikirin masalah ini juga. Insyaallah. Mudah-mudahan aja cepat selesai lah. Amin. Pandemi ini sekarang. Ini Kamu kenapa? Pengen ikut ngobrol. Oh iya, saya lupa. Kamu agak mundur sedikit biar kamu kelihatan. Saya kira kamu pulang. Kapan datang? Saya kira kamu pulang. Tapi obrolan kita Iya, tadi gimana? itu pas banget tuh. Kak Salim kasih motivasi, masukan untuk rekan-rekan kita yang Ya. terutama untuk Lem, komponen kasih musik motivasi, semangat Lem. yang terkena dampak ini semua kan kita semua kena. Ya. Iya, kasih maksudnya jangan semangat patah apa? semangat, jangan patah semangat. Coba usaha yang lain dulu, mungkin online. Tahu, semuanya kena imbasnya, tahu. Tapi mau gimana? Kita maksudnya sekarang ini nggak bisa saling menyalahkan, susah udah gimana? Pandemi begini rata semua, ya kan? Sama semua kena imbasnya semua. Mau musisi, mau yang dagang, yang apa semua. Usaha. Apalagi musisi, banyak yang mereka nyari uangnya dari orang Acara-acara. acara-acara hajatan, sunatan, hitanan gitu. Semuanya kena. Ya udah sekarang Ya kita saling support ya. bisa banyak dari teman-teman kan yang recording bisa, mereka Atau, punya basic ya. rekaman, mereka berkarya di YouTube. Jadi dia nambah istilahnya untuk saat-saat ini, dia lebih banyak belajar lagi, ngulang musiknya lagi, biar nanti tambah bagus lagi, Iya. bagus lagi, dan rekaman mungkin. Recordingnya dari zaman sekarang kan udah nggak bisa online. Iya, online. Semua Video- online, sistem bikin online, video ya di YouTube sekarang online. transfer online. Kamu online kan? Pasan online. Online. Ya kalau beli apa headset atau apa? Online. Oh dia lagi promosi baru ya. Enggak. Heeh. Saya tutup. Oke Kak Salim, terima kasih banyak. Pada malam hari ini Kak Salim mau ngobrol-ngobrol sama kita. Sudah datang Datang ke sini mau ngobrol JSN ya. Podcast, ngobrol. JSN. Tapi nanti suatu saat kita akan panggil lagi, dia membawa Insya alatnya. Allah. Iya. Atau dia membawa teman-teman musisinya yang lain. Yang lain. Insya Allah. Untuk bergabung bersama kita di Iya. podcast JSN Podcast. Rame sih. Oh ya nggak ada masalah. Iya. Kita siapkan semuanya, nanti kita undurkan. Ini kita bongkar. Kita bongkar diundur ke sana jadi kelihatan semua sana. Kelihatan Bongkar. semua. Iya. Bongkar untuk podcast saja. Asal saya podcast balikin lagi. Atau kita bisa live ya. Mungkin ada yang mau request atau Oh, bisa. kapan-kapan ya. Bisa, kapan-kapan bisa nanti Bagus. live. Request atau apa. Bagus. Oke. Dan juga Oke. ada pasangan beliau. Oh ya Insya Allah. Ya, insya Allah. Iya kan? Insya Allah. Beliau Juga penyanyi kan, Penyanyi. vokal. Iya. Insya Nanti Allah. bisa untuk bergabung. di sini Insya kita Allah kumpul-kumpul. Insya Allah nanti bergabung Iya. sama yang Ya, kita- artis-artis yang Iya, kita bikin boleh. itu. Insya Allah bisa gabung di sini. Kita kasih hiburan yang di rumah yang Ya Insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Amin, Kita insyaallah. jadi Amin. bisa kumpul lagi. Iya betul sekali. Terima kasih Kak Salim semuanya. Terima Thank you. kasih, syukron. Rekan saya Alwi Rekan saya Hasan dan Salim narasumber kita Abdullah. Salim Abdullah. Waalaikumsalam. Insya Allah kita ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jati Sumo Negoro atau JSN meluncurkan JSN Mobile.
JSN Mobile sebuah aplikasi karya anak bangsa yang dapat kamu gunakan untuk mempermudah melakukan pembayaran melalui smartphone. Nah, sebelum masuk ke aplikasi JSN Mobile, kamu harus registrasi dulu ya. Berikut cara-cara registrasi. Pertama, kamu harus isi data diri, mulai dari nama lengkap, nomor handphone, PIN, hingga password. Setelah semua diisi, kamu akan menerima kode OTP. Masukkan kode OTP untuk tahap selanjutnya. Jika sudah selesai, kamu sudah terdaftar di aplikasi JSN Mobile. Ada 2 layanan yang bisa kamu gunakan untuk melakukan transaksi, yaitu layanan pasca bayar dan layanan prabayar. Pada layanan prabayar, kamu dapat melakukan pengisian token PLN, pulsa atau paket data, voucher game, paket SMS, serta uang elektronik. Sedangkan layanan pasca bayar meliputi pembayaran tagihan listrik, air, internet, kartu pasca bayar, BPJS, hingga multi-finance atau pembayaran angsuran. Di dalam aplikasi JSN Mobile, pengisian saldo dapat kamu lakukan melalui GoPay maupun mobile banking. Halaman utama JSN Mobile juga dilengkapi menu info, menu riwayat, dan menu setting. Menu info berisi penawaran dan promo yang terbaik untuk kamu. Menu riwayat mencatatkan segala informasi transaksi dan saldo terakhir. Dan menu setting yang berisikan data akun kamu serta pengaturan keamanan. Dengan JSN Mobile, kamu dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini dapat kamu unduh melalui Play Store. JSN Mobile bersama menggapai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sahabat-sahabatku, dengan JSN Mobile kita bersama-sama meraih berkah.